Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Omicron, 9 gejala atau gejala yang sering yang ada pada pasien yang sudah divaksin ya. Nah, ini menarik karena banyak sekali kasus yang mereka atau pasien yang sudah divaksin, bahkan sudah divaksin 2 kali, kemungkinan besar untuk terinfeksi juga masih ada ya. Makanya dengan kondisi sekarang Omicron yang sudah agak melonjak kasusnya ya, kita harapkan dengan adanya disiplin kita untuk menetap terus menerus menjaga kesehatan menjaga dengan protokol kesehatan itu sedikitnya bisa mengurangi. Ini ada berita yang dilansir oleh detikhealth.com ya. Langsung saja kita baca. Catat 9 gejala Omicron pada pasien yang sudah divaksin. Dunia kini tengah diserang vaksin COVID-19 yang lebih mudah menular, yaitu varian Omicron. Varian ini pun menyebabkan ledakan kasus di berbagai negara. Tidak seperti varian Delta, Omicron ini menimbulkan gejala yang lebih ringan. Dari serangkaian penelitian di Inggris ditemukan bahwa varian ini 50-70% lebih kecil kemungkinannya menyebabkan rawat inap. Namun fakta lainnya menunjukkan varian ini juga masih bisa menginfeksi orang yang sudah mendapat vaksin COVID-19 penuh. Meski begitu, dengan cara vaksinasi dan mendapat booster tetap menjadi cara yang terbaik untuk melindungi diri dari virus corona. Gejala Omicron pada orang yang sudah divaksinasi meski belum ditinjau sejawat, studi aplikasi ZOE COVID telah meneliti dan mengumpulkan gejala Omicron yang mungkin dialami orang-orang yang sudah divaksinasi. Prof. Tim Spector, ilmuwan utama dalam studi ZOE COVID, mengatakan saat virus berevolusi, gejala yang muncul juga akan terus berubah. Saat varian asli COVID-19 dan Alpha muncul, ada 3 gejala yang sangat umum terjadi, yaitu batuk, demam, dan kehilangan penciuman. Ketika Delta muncul, kami melihat ada perubahan gejala yang paling sering dilaporkan, seperti pilek, sakit tenggorokan, dan bersin terus-menerus. Gejala umum lainnya yaitu sakit kepala dan batuk, terutama pada orang yang telah divaksinasi, jelas Profesor Spector yang dikutip dari Mirror UK. Menurutnya, gejala varian Omicron pada pasien yang sudah divaksinasi tidak jauh berbeda dengan Delta dan mirip seperti flu biasa, namun tingkat keparahannya mungkin jauh lebih ringan. Ini menyebabkan gejala yang muncul lebih mirip flu biasa, terutama pada orang yang telah divaksinasi, dan lebih sedikit gejala sistemik umum seperti mual, nyeri, otot, diare, dan ruam kulit, ujarnya. Berikut 9 gejala umum varian Omicron yang pada orang yang sudah divaksinasi berdasarkan aplikasi Zoo COVID. Pilek, sakit tenggorokan, bersin, sakit kepala, batuk, mual, nyeri otot, diare, ruam kulit. Ya, itu ya. Itu ya sobat sekalian, bagaimana memang Omicron ini meskipun gejalanya ringan tetapi tidak bisa diremehkan ya. Karena kalau gejala ringan dengan adanya kita meremehkan, otomatis itu berefek kita menurunkan kewaspadaan ya. Padahal kewaspadaan itu penting ya. Ya, kita berharap ketika Omicron ini meskipun sudah merebak ya, itu sebenarnya kita harus tetap meningkatkan kedisiplinan dalam protokol kesehatan dan juga terus-menerus menjaga akal sehat ya, supaya tidak cepat sakit. Karena ketika stres ataupun banyak pikiran, itu kemungkinan akan memicu kita untuk menurunkan imunitas tubuh ya. Nah, itu bahayanya seperti itu. Makanya apa yang ada dalam hal pemberitaan tentang COVID-19 dan juga varian Omicron yang sudah masuk, dalam menyerap informasi ya kita harus bersikap tenang gitu ya, tenang, sabar, kemudian tidak usah panik ya. Yang penting adalah bagaimana kita terus-menerus menjalankan fungsi menjaga kesehatan ya.
dan juga menjaga pola hidup sehat. Apa saja itu ya, kalau kita pertama kita mulai dari atas ya, kita harus berpikiran positif, tidak sering panik dan juga apa namanya, itu yang bisa menjaga imunitas tubuh kita agar tetap stabil ya untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kita harus sering berolahraga ya, jangan sampai olahraga itu ditinggalkan karena olahraga itu salah satu investasi yang bisa kita akan panen ya ketika kita tua nanti. Artinya dengan adanya olahraga itu seluruh organ tubuh ya itu semuanya bergerak ya, atau terutama jantung, agar jantung itu berpacu ya, terbiasa untuk berpacu dan menyalurkan darah itu ke seluruh tubuh dengan lancar ya. Ini pentingnya, dan yang paling penting adalah olahraga itu harus dilakukan secara rutin ya, tidak seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Dan yang paling penting adalah rutin ya. Rutin itu artinya meskipun sesekali kita itu apa namanya, bentrok dengan aktivitas ya, tetapi jangan sampai meninggalkan sama sekali ya aktivitas workout atau olahraga ini ya. Kalaupun tidak bisa pergi ke gym ataupun pusat olahraga, kita bisa lakukan saja di rumah apa saja, dan itu yang lebih cepat ya, lebih hemat ya, juga lebih bisa dijalankan secara rutin ya. Kemudian istirahat ya, istirahat jangan sampai kita kurang dalam hal istirahat ya, karena istirahat itu salah satunya juga mengganti organ apa namanya, untuk meremajakan organisme kita ya, dan salah satunya manfaatnya juga supaya tubuh kita segar, bugar ya setelah istirahat. Dan yang paling penting kita harus bersyukur ya ketika kita sudah apa namanya, capek dan bisa istirahat sampai tidur, itu adalah suatu kenikmatan. Dan yang selanjutnya adalah makanan sehat ya, jangan sampai makanan sehat itu ya yang kita ketahui yaitu 4 sehat 5 sempurna ya. Kalaupun tidak ada susu itu, minum susu ya minimal 4 sehat itu ya, nasi ya, sayuran ya, kemudian protein ya, dan itu harus dirutinkan dan hindari makanan-makanan yang bersifat tidak sehat seperti gorengan, junk food dan lain sebagainya. Dan memang ya apa yang sudah disampaikan bahwasanya 9 gejala umum yang ringan ini, meskipun ringan tidak boleh kita kesampingkan ya. Itu akan menjadi berat ketika kita mengidap penyakit yang berat seperti diabetes, kolesterol ya, jantung dan lain sebagainya. Karena kebanyakan COVID itu akan menjadi ringan dan menjadi berat sampai bisa menimbulkan kematian ya. Kematian yang banyak itu karena seseorang itu mengidap komorbid atau penyakit bawaan seperti kolesterol ya, kemudian jantung ya, diabetes ya, itu yang bisa memperparah penyakit COVID. Tapi gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, bersin, sakit kepala, batuk, mual, nyeri otot itu bisa kita hindari dengan pola makan sehat, pola hidup sehat ya. Dan terus menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Untuk menjaga imunitas, saya sarankan untuk selalu mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya sarankan adalah Turkish Propolis Rukia yang sudah ada di sini ya. Turkish Propolis Rukia adalah propolis yang sangat besar manfaatnya karena ada nanoteknologi ya, untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Dengan adanya teknologi nano inilah yang mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Banyak sekali testimoni yang menyebutkan bahwasanya ini cepat dalam hal penyembuhan ya, salah satunya memang karena ada teknologi nano ya. Kemudian juga ada Rukia, Turkish Propolis Rukia. Jadi ini memang dari Turki, dan Turki adalah negara penghasil madu terbesar kedua, otomatis produksi propolis juga melimpah ya. Ada Rukia di sini yang tidak usah khawatir, jadi banyak lengkap ya. Satu botol ini sudah cocok untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh ya. Rukia itu salah satunya untuk mengobati
ya, penyakit non medis seperti gangguan jin ya, itu bisa tinggal diteteskan dan konsumsi rutin. Ya, untuk masalah ya yang berat seperti kolesterol, kekebalan, insya Allah bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Rukia ya, seperti jantung, diabetes, kolesterol ya, kemudian demam, diabetes, ya, apalagi juga gejala-gejala ringan Omikron yang tidak bisa kita sepelekan, kita harus bisa menjaga terus kesehatan. Ada juga varian yang lain dari Turkish Propolis Rukia, nama Turkish Propolis Rukia Brain ya. Ini untuk memberi nutrisi pada otak, kemudian juga untuk meningkatkan konsentrasi, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, juga untuk meningkatkan stamina, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, kemudian juga untuk menutrisi otak orang dewasa ya, yang suka lupa atau pikun. Jadi ini bisa pakai untuk anak-anak dan juga dewasa untuk nutrisi otak ya. Dan link pembelian ada di deskripsi, bisa langsung kunjungi atau langsung saja klik link deskripsi untuk mencoba produk ini ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga nutrisi kesehatan dan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi atau juga bisa kunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama DLGo. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Amani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.